Halo, selamat pagi anak didik kami semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kita akan membahas topik kita lanjutan dari minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang ancaman terhadap teknologi atau e-Polexosbud. Sekarang kita mempelajari bagian B, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap e-Polexosbud dalam membangun integrasi nasional. Seperti kita ketahui bahwa globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu penting dilakukan untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Berikut ini dipaparkan strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Juga di sisi lain, demokrasi pada saat ini benar-benar mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi demokrasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk mereka menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi Pancasila harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia yang pluralistik. Penanganan konflik kepentingan dilakukan dengan tetap memperteguh wawasan kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat lagi, untuk mencapai hal tersebut Indonesia segera mewujudkan hal sebagai berikut: mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menyediakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, mengatur posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Ini juga sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal. Artinya sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pancar sebagai petani. C. Pedoman perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tidak tergantung pula badan-badan multilateral seperti IMF, Badan Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Itulah yang harus dilakukan dalam menghadapi dalam strategi ekonomi. Sedangkan dalam sosial budaya itu adalah hal yang tidak menguntungkan serta menambahnya kelangsungan hidup. Kebudayaan nasional bangsa Indonesia harus selalu waspada kepada kemungkinan adanya kesenjangan pihak luar untuk memecah
kesatuan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pengaruh dunia luar yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, dan sebagainya. Itulah strategi. Yang ketiga, yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan. Nah, ini dimana di sini kita sebagai warga negara Indonesia dituntut di situ dalam Undang-Undang Dasar. Pertama, setiap warga negara berhak wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara Nasional yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Polisi dan Polri adalah alat negara yang menjaga wilayah Indonesia dibantu dengan masyarakat. Kepolisian beralat negara menjaga keamanan, susunan dan kedudukan tentara nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan tentara nasional dan kepolisian dan menjalankan tugas syarat-syaratnya diatur dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin silih berganti untuk menekan Indonesia. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebagai tugas kamu, Bapak berikan di situ ada tugas kamu untuk kamu kerjakan dan nanti antarkan ke rumah, antarkan ke sekolah, maaf. Lihat di situ tugas kelompok 51. Karena kita tidak bisa berkelompok, kerjakanlah tugas kelompok 51 ini mandiri ya. Ini dia. Ini dia 1. Nah, nomor 1. Oke, selanjutnya kerjakan tugas uji kompetensi bab 5 ya, dan antarkanlah ke sekolah. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.